Kalian kenal mereka? Tidak. Itu dia akrobatnya. Iya benar. Rombongan itu yang Di alun-alun, Kakutemenggungan, Sang Ambarwati dan sang pelatih dari Cina itu, sedang bertanding melihatkan kebolehan untuk menghibur warga-warga yang mana Sang Ambarwati juga memperlihatkan kebolehannya, hingga Sang Nyi Birah melihat akan pertunjukan tersebut, hingga ia pun Sang Nyi Birah melihat akan Dewi Ambarwati, anaknya Sang Arwah Dewi Tantri, karenanya ia memperhatikan tersebut. Di sisi lain juga, Sang Pudaksari, juga memperhatikan akan pertunjukan itu dari kejauhan dan Sang Pudaksari, juga memperhatikan hal-hal tersebut, guna melaporkan pada Nyi Ratu Brangah. Kalian tetap di sini. Aku mau dengar apa yang mereka bicarakan. Tidak, tidak, tidak. Dengar baik-baik Meripat Sewu. Aku tidak mau mendengar dan tidak mau tahu dengan apa yang terjadi antara Wingit dengan Ratu Gedeng Permoni. Itu urusan mereka. Hamba mengerti, Nyi Ratu. Dan perlu kamu ketahui, untuk sementara waktu, aku tidak mau mendengar kabar tentang Seto Satrio. Hamba juga mengerti, Nyi Ratu. Jadi kamu tahu laporan apa yang aku inginkan? Hamba tahu, Nyi Ratu. Apa? Tentang Katumenggungan dan tentang Bayu Samudro, Nyi Ratu. Bagus. Sekarang kamu laporkan apa yang kamu ketahui tentang Katumenggungan dan Bayu Samudro. Mohon ampun, Nyi Ratu. Mohon ampuni hamba, Nyi Ratu. Sampai saat ini, hamba belum bisa menemukan Katumenggungan, Nyi Ratu. Untuk apa kamu aku beri nama Meripat Sewu kalau kenyataannya matamu... Kamu tidak bisa melihat apa yang seharusnya kamu lihat. Mohon ampuni hamba, Nyi Ratu. Ampuni hamba, Nyi Ratu. Pudaksari, iya Nyi Ratu. Bagaimana telik sandimu? Oleh Gawe, sudah dapat hasil? Dari kelompok Telik Sandi, sama gagalnya dengan Meripat Sewu, mereka juga belum berhasil menembus Katumenggungan. Kenapa jadi begini? Tapi Nisar Dulo punya laporan penting. Di sisi lain, Sang Ratu Brangah, sedang berbicara kepada anak buahnya yang setia, dan ia membicarakan sesuatu tentang Bayu Samudera, hingga Sang Ratu Brangah juga didatangi oleh Pudaksari, dan pasukannya. Sang Pudaksari melaporkan apa yang terjadi di Kakutemenggungan, yang telah dia lihat dalam pandangannya ketika berada di sana. Hubungan bersama rombongan akrobat itu, Nyi Ratu. Bagus, bagus Sardulo. Begitu, percayakan tugas padamu. Masuk dan menyelinaplah kamu bersama rombongan akrobat itu. Jadi dari Ki Bajul Boga, Nini tahu kalau Bagus Torodipo berada di Laut Kidul. Iya, Ni. Benar.
Nini tidak tahu kenapa Ki Bajul Boga begitu baik pada Nini. Mau melepas Nini dari Ratu Brangah dan memberitahu kalau Bagus Torodipo ada di Laut Kidul. Itulah yang saya tidak tahu. Saya sendiri juga tidak tahu kenapa tiba-tiba Ki Bajul Boga menjadi sebaik itu. Roro Denok bisa membuka rahasia mustika mata buaya kalau Cundomanik terus mendesak. Siapapun kalian, hai buaya di sekitar sungai, bunuh Cundomanik. Bunuh Cundomanik atas namaku. Nini kenal dengan mereka. Sepertinya mereka suruhan Ki Bajul Boga. Maju! Biar saya hadapi. Kami, tinggalkan mereka. Lepaskan aku. Jangan salah paham nih. Kami ditugaskan untuk membawa Nini ke Laut Kidul. Lepaskan aku. Scene berpindah kepada Kondo Manik dan Sang Dewi Pendekar, Roro Denok, yang mana ia pun bersama dan ketika mereka berbicara maka Sang Prabu Ki Bajul Boga melihat bahkan Kondo Manik lewat matanya Roro Denok atau Kembang Tanjung, hingga dia pun mengirimkan akan pasukan buayanya, hingga Sang Kondo Manik menghajar abis dari pasukan buaya tersebut, dan ia pun ditanya apakah ia Nyi Roro Kidul. Namun, Sang Kondo Manik memperkenalkan dirinya ia adalah Senopati Ratu Laut Kidul, hingga ia pun sangat-sangatlah meminta maaf kepada Sang Kondo Manik, dan kemudian pingsanlah Roro Denok atau Kembang Tanjung, dan membawa Kembang Tanjung ke suatu tempat. Aku sudah cukup mengenalmu. Jadi, tidak ada salahnya kalau Nini jujur mengatakan pegangan atau bekal apa yang Ki Bajul Boga berikan padamu. Tapi... Tanpa Nini katakan, Nini tidak akan pernah bisa masuk ke Keraton Kidul. Dan Nini tidak akan pernah bisa bertemu dengan Bagus Torodipo. Kalau begitu yang ada di hadapan saya ini siapa? Saya Cundomanik, Senopati Laut Kidul. Kalau begitu, terimalah sembah hormat saya, Senopati. Tidak perlu basa-basi. Lebih baik kita teruskan saja pembicaraan kita. Jadi, Ki Bajul Boga memberikan apa kepada Nini? Mustika mata buaya. Mustika mata buaya? Iya, Senopati. Itu Cundomanik. Mau kemana, Romo? Cundomanik menantangku. Lalu, Romo menerima tantangan Cundomanik. Mau mengejarnya? Apa boleh buat? Tidak, Romo. Saya tidak setuju. Kenapa? Menerima tantangan Cundomanik. Membarkan perang dengan Ratu Kidul, Romo. Tidak. Kini belum saatnya untuk kita berperang, Romo. Mohon urungkan niat Romo. Tapi bagaimana dengan mustika mata buaya yang ada pada mata pendekar itu? Romo kan bisa mencabutnya dari jarak jauh. Kenapa tidak Romo lakukan? Lalu apa artinya aku pinjamkan mustika mata buaya itu kalau akhirnya harus kucabut lagi? Bagaimana kita bisa melihat keadaan Laut Kidul kalau Roro Deno tidak memakai mustika itu? Cabut, Romo. Atau Ratu Kidul yang akan mencabut dan membuangnya ke perut paus. Ya.
Kamu benar, Brahma. Aku harus cabut kembali mustika mata buaya itu. Celaka, Brahma. Kenapa, Romo? Aku hanya bisa mencabut kembali mustika itu kalau aku tahu persis di mana Roro Deno berada. Di mana kamu, Deno? Bangun. Bangunlah kamu dari pingsanmu agar aku bisa melihat di mana kamu berada. Aku tidak bisa apa-apa, Brahma. Aku tidak tahu di mana Roro Deno berada. Di tempat Ki Bajul Boga sendiri anaknya yang bernama Nyi Brangah muncul menemui sang ayahandanya, hingga ia pun menasihati akan ayahnya tersebut, karena sang Prabu keteteran hingga ia pun dinasehati oleh sang anaknya, hingga ia pun mempunyai rencana sesuatu yang akan membuatnya mendapatkan apa yang ia inginkan. Mereka sampai Laut Kidul. Baik, Nyi Ratu. Apa tidak akan terjadi perang besar kalau dua senopatimu yang berangkat? Tidak, Romo. Selama mereka tidak memasuki Laut Kidul. Mudah-mudahan mereka tidak terlambat. Lanjutkan latihan, Raden. Sepertinya ada yang datang. Di tempat Kaku Temenggungan sang Raden Bayu Samudro berlatih, dan itu pun diperhatikan sang Yudo Turunggo, dan ia berbicara banyak kepada sang Bayu Samudro, hingga ia pun sangatlah senang melihat kemajuan yang nampak pada latihan. Kemudian sang Yudo Turunggo menemui Ayu Sekarsari membicarakan sesuatu tentang Taji Saketi beserta kemelut yang ada di Kaku Temenggungan, yang telah terjadi hingga sang Ayu Sekarsari pun ditemui oleh sang Nyi Bira, karena ia ingin memperlihatkan sesuatu kepada sang Ayu Sekarsari, karena ini adalah sesuatu yang penting dalam hal ini. Dan saya tidak merasa terganggu kalau Raden Ayu Sekarsari meninjau ke tempat latihan. Benar apa yang Kakang katakan itu? Iya, benar. Kalau begitu, apa salahnya kalau kita kembali berlatih ke arena latihan? Dan bertemu Raden Ayu Sekarsari dan menjawab semua pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana? Pertanyaan yang belum terjawab. Mengenai darah ningrat yang mengalir dalam tubuh Kakang Bayu. Tidak. Kalau kembali tentang itu yang ditanyakan, maka jawaban saya akan tetap sama. Saya anak juragan Soco dari Randu Alas. Dan saya bukan siapa-siapa. Saya bukan dari golongan darah biru atau ningrat. Akan selalu itu yang saya jawab. Akan selalu itu Kakang Yudo Turunggo. Kalau benar Bayu Samudro bukan siapa-siapa, dan benar anak desa, anak juragan Soco, berarti ia adalah pemuda terpilih yang sengaja dikirim ke Katumenggungan untuk ikut membangun kembali Katumenggungan yang kehilangan pegangan ini, Yudo Turunggo. Kasinggian Dawu, saya juga melihat sosok Kakang Bayu Samudro seperti yang Raden Ayu sebutkan. Jadi tidak ada salahnya kan kalau Bayu Samudro aku berikan jabatan?
Itu bisa saja. Tapi walaupun bagaimana, tidak ada salahnya kalau Raden Ayu mau bersabar sebentar. Bersabar sebentar bagaimana? Kakang Bayu Samudro yang agak menutup masa lalunya, ini yang harus diuji sekali lagi. Harus diuji sekali lagi apanya? Kesetiaannya pada Katemenggungan. Ternyata kau benar-benar... Memang benar, Kakang Bayu Samudro berhasil meredam kekacauan. Tapi, apakah itu sudah cukup? Adi Yudo Turonggo iri. Kalau Bayu Samudro aku angkat menjadi kepala keamanan. Raden Ayu, menjadi kepala keamanan dan Senopati Katemenggungan adalah jabatan yang sangat terhormat dan lebih dari cukup yang saya terima. Jadi, tidak ada rasa iri dalam diri saya untuk Kakang Bayu Samudro. Semoga yang Adi Yudo Turonggo katakan itu benar. Hati, pikiran, dan mulut saya mengucapkan kata yang sama, Raden Ayu. Terima kasih. Dan berdasar itu pula aku akan turuti nasihatmu. Aku akan memberikan Bayu Samudro jabatan setelah kesetiaannya pada Katemenggungan benar-benar teruji. Itu lebih bijaksana. Terima kasih Yudo Turonggo atas tukar pikiran kita hari ini. Kembalilah ke tempat latihan. Aku akan menyusulmu nanti. Pamit mundur. Dan Ayu, mandi sorenya sudah siap. Tapi aku mau ke tempat latihan dulu, Nyi. Dan Ayu, mau ke tempat latihan. Kalau sudah bebersih dan ganti baju, pasti akan lebih baik kan? Harumnya pasti akan menyebar ke seluruh arena latihan. Kok Nyi Bira bilang begitu? Kalau harumnya sampai duluan, Din Bayunya pasti akan langsung menoleh. Ah, Nyi Bira ngawur. Tidak apa, Den Ayu. Den Bayu kan ganteng. Hus. Besarkan hatimu, Raden. Kita masih punya harapan. Di tempat bisikan pasukan Seto Satrio, sang pangeran pun sangat-sangat gembira dengan kemajuannya berlatih, hingga sang pangeran Seto Satrio pun gembira dan puas. Ibundanya juga puas dengan latihan dari pasukan gisikan hingga sang mata Sito pun juga merasa bangga mendengar yang demikian itu, dengan kemajuannya melatih pasukan yang ia latih sekarang ini. Harus. Iya, Ibu. Restu Ibulah kekuatan Nanda untuk memenangkan pertandingan ini. Saya harus menang. Saya akan menjadi Tumenggung, bukan Kanda Sobo ataupun Bayu Samudro. Kamu maju, lakukan seperti apa yang kulakukan. Cepat lakukan. Di tempat Nyi Roro Kidul sendiri ia pun
dilaporkan bahwasanya Sang Ratu Kidul tidak ingin melihat perkembangan Ayu Sekarsari. Akan tetapi, Sang Ratu Kidul pun melihat perkembangan dari Nyi Gendeng Permoni. Ia pun sangat-sangatlah khawatir dengan pernyataan Nyi Gendeng Permoni yang dilihat oleh Kan kepadanya melalui Koco Benggolo. Tapi Kanjeng Ratu, begini Kanjeng Ratu. Cukup Koco Benggolo, mundur kamu. Sendiko dawuh Kanjeng Ratu, pamit mundur. Tapak Dento, bagaimana dengan Laut Lor? Ada perkembangan yang bisa kamu sampaikan kepadaku? Laut Lor Tata Tentrem Kertara Harja, Kanjeng Ratu. Tidak ada satupun yang mengkhawatirkan. Bagus. Lalu bagaimana dengan Laut Kidul sendiri? Ada perkembangan yang akan kamu laporkan sebelum aku tutup pertemuan ini? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Tidak ada yang bisa saya laporkan. Kecuali keadaan Laut Kidul sangat aman dan sangat terkendali. Bagus kalau begitu. Ampuni hamba Kanjeng Ratu. Hamba Koco Benggolo terpaksa menyela bicara. Ada apa Koco Benggolo? Katakan apa? Nyi Ratu Gendeng Permoni Kanjeng Ratu. Ada apa dengan Ratu Gendeng Permoni? Sumbar-sumbar Kanjeng Ratu. Itu sudah menjadi kebiasaannya. Tapi kali ini berlebihan Kanjeng Ratu. Perlihatkan. Sendiko dawuh Kanjeng Ratu. Dan dengar, sekali lagi aku katakan pada kalian, kemenangan apa lagi yang telah dicapai oleh Gendeng Permoni, Ratu Setrogondo Mayit sesembahan kalian. Ratu Kidul boleh bangga karena mampu membuat Bayu Samudro sebagai jago sakti mandraguna. Ratu Kidul juga boleh tepuk dada karena Bayu Samudro yang tan tedas tapak paluning gendewo. Tapi apa arti itu semua? Kalau Bayu Samudro yang sakti mandraguna jatuh ke dalam pelukan ibunya, dia akan hancur, Nyi Ratu. Bayu Samudro akan hancur. Bayu Samudro akan hancur bersama aib yang dibuatnya.